Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Megi Susanti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernahkah kalian membayangkan melamar pekerjaan setelah lulus SMA? Salah satu hal penting yang harus dipersiapkan adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Jika ada dua pelamar dengan kemampuan yang hampir sama, tetapi salah satunya menulis surat lamaran dengan rapi, bahasa yang sopan dan jelas, tentu surat itulah yang lebih menarik perhatian perusahaan. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks surat lamaran pekerjaan, mulai dari pengertian, struktur, unsur kebahasaan, hingga cara menyusunnya dengan bahasa yang baik dan benar. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan yang dapat kalian gunakan ketika melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan latihan, aku akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang surat lamaran pekerjaan. Penjelasan ini meliputi pengertian dan tujuan surat lamaran pekerjaan, struktur atau sistematika surat, unsur kebahasaan yang digunakan, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik, serta langkah-langkah penyusunan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan penjelasan dengan saksama, karena materi ini akan menjadi dasar bagi kalian dalam menyusun surat lamaran pekerjaan nantinya. Yang pertama, kita akan membahas dulu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang untuk mengajukan permohonan pekerjaan kepada pihak tertentu, baik perusahaan, instansi, maupun lembaga, berdasarkan informasi lowongan kerja yang tersedia. Surat ini menjadi media komunikasi awal antara pelamar dan pihak pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan juga dapat dipahami sebagai alat promosi diri secara tertulis, di mana pelamar menyampaikan identitas, latar belakang pendidikan, keterampilan, serta pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Oleh karena itu, isi surat lamaran harus disusun secara jelas, sistematis, dan profesional. Selain itu, surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai surat pengantar yang menyertai dokumen-dokumen pendukung, seperti kurikulum vitae atau CV, ijazah, sertifikat, dan dokumen lain. Melalui surat ini, pelamar diharapkan mampu menarik perhatian pihak perusahaan agar diberi kesempatan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Yang kedua, kita masuk pada tujuan surat lamaran pekerjaan. Tujuan utama penulisan surat lamaran pekerjaan adalah mengajukan permohonan untuk memperoleh pekerjaan pada instansi atau perusahaan tertentu. Melalui surat ini, pelamar menyatakan minat dan kesediaannya untuk mengisi posisi yang ditawarkan. Selain tujuan utama tersebut, surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa tujuan lain. Yang pertama, memperkenalkan diri secara formal kepada pihak perusahaan meliputi identitas, latar belakang pendidikan, dan kemampuan pelamar. Kedua, meyakinkan pihak perusahaan bahwa pelamar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, menjadi bukti tertulis pengajuan lamaran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen. Yang keempat, sebagai pengantar dokumen lamaran, sehingga seluruh berkas pendukung tersusun rapi dan mudah dipahami oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, surat lamaran pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai permohonan kerja, tetapi juga sebagai sarana komunikasi profesional yang mencerminkan sikap, kemampuan berbahasa, dan keseriusan pelamar. Yang ketiga, kita masuk pada struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan merupakan susunan bagian-bagian surat yang harus ditulis secara sistematis agar informasi tersampaikan dengan jelas dan formal. Struktur surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat. Bagian ini ditulis di pojok kanan atas surat, fungsinya untuk menunjukkan waktu dan tempat surat dibuat. Penulisan tanggal harus lengkap dan menggunakan format bahasa Indonesia yang benar. Misalnya, pada 14 September 2025.
Yang kedua, perihal dan lampiran. Perihal berisi tujuan penulisan surat, misalnya lamaran pekerjaan. Jika terdapat dokumen pendukung, jumlahnya dicantumkan pada bagian lampiran. Misalnya, lampiran 4 lembar. Bagian ini membantu pihak perusahaan mengetahui isi surat secara ringkas. Yang ketiga, alamat tujuan surat. Alamat tujuan ditulis setelah perihal dan lampiran. Penulisannya diawali dengan sapaan hormat kepada YTH atau yang terhormat Bapak, Ibu, diikuti jabatan. Jika diketahui nama perusahaan dan alamat lengkap perusahaan, bagi ini menunjukkan kesantunan dan ketepatan sasaran surat. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka digunakan sebagai tanda penghormatan kepada penerima surat. Contoh salam pembuka yang lazim digunakan adalah dengan hormat. Yang kelima, isi surat. Isi surat terdapat 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka berisi sumber informasi lowongan kerja serta maksud penulisan surat. Yang kedua, paragraf isi memuat data diri singkat, latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. 3. Paragraf penutup berisi harapan untuk dapat dipanggil mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Yang keenam, kita masuk pada salam penutup. Salam penutup digunakan untuk mengakhiri surat secara sopan, misalnya hormat saya atau salam hormat. 7. Tanda tangan dan nama lengkap. Bagian ini ditulis di pojok kanan bawah surat. Nama lengkap ditulis jelas sebagai identitas penanggung jawab surat. Yang keempat, kita masuk pada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan merupakan aspek penting yang mencerminkan sikap profesional penulis surat. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai kaidah. Penggunaan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari harus dihindari karena dapat mengurangi kesan formal. 2. Kalimat efektif. Kalimat yang digunakan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif memudahkan pembaca memahami maksud penulis tanpa menimbulkan penafsiran ganda. 3. Diksi yang santun dan formal. Pilihan kata harus sopan dan formal, sesuai dengan situasi komunikasi resmi antara pelamar dan pihak perusahaan. 4. Penggunaan ejaan yang tepat, penulisan kata, huruf, kapital, tanda baca, dan penulisan singkatan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu kita masuk pada ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik. Surat lamaran pekerjaan yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa formal dan baku. Bahasa yang digunakan harus mencerminkan sikap profesional, sopan, dan menghormati penerima surat. 2. Struktur surat lengkap dan sistematis. Semua bagian surat ditulis lengkap sesuai format surat resmi sehingga isi surat mudah dipahami. 3. Ringkas dan padat. Isi surat tidak bertele-tele, langsung pada pokok permasalahan dan mudah dibaca. 4. Relevan dengan posisi yang dilamar. Isi surat menyesuaikan kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan pelamar dengan kebutuhan pekerjaan. 5. Menunjukkan kualitas dan motivasi pelamar. Surat mampu menggambarkan kemampuan, prestasi, dan motivasi pelamar secara meyakinkan. 6. Bebas dari kesalahan bahasa. Surat tidak mengandung kesalahan ejaan, tanda baca, maupun tata bahasa. 7. Menunjukkan antusiasme. Pelamar menunjukkan minat dan kesungguhan terhadap posisi dan perusahaan yang dituju. 8. Tampilan rapi dan profesional. Surat diketik dengan format yang rapi, tata letak jelas, dan mudah dibaca. 9. Didukung oleh dokumen lampiran. Surat disertai dokumen pendukung seperti CV, ijazah, sertifikat, dan dokumen lain yang relevan. Lalu kita masuk pada yang terakhir, yaitu langkah-langkah penyusunan surat lamaran pekerjaan.
Penyusunan surat lamaran pekerjaan dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan data diri dan kualifikasi, seperti identitas, pendidikan, serta kemampuan yang dimiliki. 2. Menulis bagian kepala surat, yang mencakup tempat dan tanggal penulisan, alamat tujuan, serta salam pembuka. 3. Menulis paragraf pembuka yang berisi sumber informasi lowongan dan maksud penulisan surat. Keempat, menulis paragraf isi, yaitu menjelaskan keahlian, pengalaman, dan pencapaian yang relevan dengan posisi yang dilamar. 5. Penulis paragraf penutup, yang berisi ucapan terima kasih dan harapan untuk mendapatkan kesempatan lanjutan. Terakhir, menutup surat dengan salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas, serta memastikan surat ditulis rapi, singkat, dan tidak lebih dari 1 halaman, dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Nah, teman-teman, itulah yang dapat aku jelaskan. Semoga kelak kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Sampai jumpa, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.